got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, you know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. 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 That's what I
Together forever, forever for real. Close your eyes. We will forget what we know. Just jump in and let's go for a ride. All through the night, all through the day. Turn up the lights, show me the way. You are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. That's what I like about you. That's what I like about you. Indonesia merupakan negara berkembang. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tentu saja hal ini berpengaruh terhadap kebutuhan akan tempat tinggalnya. Tempat tinggal sendiri menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam menunjang kehidupan masyarakatnya. Hal ini membuat material bahan bangunan semakin meningkat. Salah satunya adalah batu bata. Batu bata merupakan aspek yang digunakan pada konstruksi pembangunan. Batu bata sering digunakan oleh masyarakat dikarenakan batu bata memiliki harga yang murah dan mudah didapat. Maka dari itu, di sini kami akan membahas lebih lanjut akibat dari adanya industri batu bata di Sumatera Selatan. Bagaimana pengelolaan industrinya dan apa saja dampak yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Dalam satu kali proses pembuatan batu bata di sini dapat menghasilkan sebanyak kurang lebih 7.000 batu bata. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, you know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Batu bata yang telah diproduksi biasanya tersimpan dan tersusun rapi di dalam sebuah pondok yang biasanya disebut dengan bangsal, di mana satu bangsal dapat menampung sekitar 60.000 batu bata. Aktivitas industri batu bata ini selain dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar, namun juga dapat menyebabkan beberapa persoalan. Di antaranya seperti rusaknya tatanan alam di sekitar lingkungannya.
Seperti yang kita ketahui bahwa bahan utama dari pembuatan batu bata ini adalah tanah lempung. Tanah lempung merupakan topsoil atau lapisan tanah atas yang subur dan masih produktif untuk pertanian. Di mana apabila dilakukan proses penggalian dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah tersebut. Baiklah teman-teman, dapat dilihat di belakang saya ini adalah lubang bekas galian yang membentuk suatu kolam, di mana ini adalah salah satu dampak dari pengerukan atau penggalian tanah secara berlebihan dengan menggunakan alat berat. Kolam ini memiliki kedalaman sekitar 5-7 meter. Like the moon, yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like when you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. 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 Pak, boleh tahu dengan nama Bapak? Nama siapa Pak? Nama Agus Priyono. Agus Supriyono ya Iya. Pak? Ini ada yang kami tanyakan Pak mengenai batu bata sendiri Pak. Ah, Yang ingin kami tanyakan, kalau Bapak sendiri sudah kerja di sini berapa lama Pak? Kalau saya sih ngontrak di sini baru 1 tahun ya. Cuman kalau bekerja di sini sudah 3 tahunan. Sudah 3 tahun kerja ya Pak. Nah, Kalau selain Bapak kerja di sini ada nggak Kak? Itu pekerjaannya lain Pak? kalau dulu saya ikut orang tua tuh tani. Tani ya Pak? Tani sayur. Tapi kalau sekarang sudah kerja di sini saja? Usaha sendiri gitu ya. Usaha sendiri Ah. oh, ya Pak. Tanahnya sendiri dalam proses batu bata ini ataukah beli ataukah keduk sendiri Pak? Beli. Beli ya Pak? Beli. Tapi pernah dulu keduk atau Enggak pernah. Kalau dulu ya orang-orang dulu tuh sering geduk-geduk tanah itu ya. Karena Cuman kalau sekarang nih mungkin lokasi-lokasi itu sudah nggak memungkinkan lagi kan. Jadi tanah harus beli sekarang. sudah kedalaman ya Pak? Kedalaman. Kalau untuk batu bata sendiri kalau sudah siap diedar itu per satuan harganya berapa Pak? Kalau per satu tuh berapa perak ya? Seribunya tuh macam-macam mas harganya tuh per ribu itu. 1000 tuh ada yang harga 350, ada yang 300. Kalau lagi harga melonjak itu bisa sampai 400. 400 satu buah ya Pak? Ya baik Pak, terima kasih. Hanya itu saja yang kami Ya. tanya. Sampaikan terima kasih atas waktunya Pak. Ya. Ini adalah proses pembakaran dari batu bata dan biasanya proses pembakaran ini dapat memakan waktu selama 2 hari 2 malam. Through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Permisi Bu, saya di sini ingin bertanya. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Wahyu sudah Sari. berapa lama tinggal di sini? Hampir 5 tahun. Oh, hampir 5 tahun. Bu. Di sini kan dekat dengan pabrik batu bata. Ibu, apakah Ibu merasa sebagai masyarakat, apakah Ibu merasa terganggu dengan adanya industri batu bata ini? Enggak sih. Enggak. Enggak. Kalau mobil-mobil yang suka lewat, kalau ada debu, apa terus terganggu Bu? Enggak juga sih, kadang mobilnya pelan kan. Dia Oh, tahu pelan. kalau di sini Ada perumahan. ada itu banyak anak kecil. Kalau kan ini suka membakar kan Bu, pembakaran batu bata. Dengan asap ini apakah terasa terganggu atau apa Bu? Gitu. Enggak juga sih. What you gonna do? Know that I want you, want you. You know that I think that's what I like. Industri batu bata ini sudah lama menjadi sumber penghasilan bagi warga sekitar. Tentunya, hal ini dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi warga dan lingkungan. Ini dengan Bapak siapa? Bapak Suwarto. Di sini kami ingin bertanya Pak. Iya. Biasanya batu bata yang sudah jadi akan dikirim kemana Pak? Itu sudah ada konsumen, Konsumen tetap. pelanggan datang, sudah langganan istilahnya kan. Nah, ibaratnya kan teman-teman lah, ada yang perlu kan, sudah tahu tempatnya kan. Tempat saya ada batu kan, dari kawan ke kawan, itu kan kekurangan. Jadi kayaknya yang sudah kerjasama Pak ya? Iya, Sama konsumen, Pak, ya? sudah kerjasama. Pada proses pembakaran batu bata menghasilkan asap.
apakah ada keluhan dari warga sekitar mengenai asap yang ditimbulkan dari pembakaran batu bata ini, Pak? Saat ini tidak ada. Saya rasa keluhan. Nggak ada, Pak. Soalnya aman asap ini, yo masyarakat ini malah menang, boleh kerja, ya kan? Dia mah ndak katik bedeng susah juga. Hah? Nah, ibarat ini kan sudah lapak kerja kan, mulai dari perempuan yang kerang, yang lain-lainnya yang mau ngunjal, yang nyusun. Yo, ekonomi lah, termasuk berbagi sama ekonomi sama warga-warga sini lah. Kalau dia ndak katik bedeng, katik gawe lain kan. Nah, baik, jadi tidak ada kendala, Pak, ya, untuk Katik. asap bakaran batu batanya. Untuk saat ini dan nanti. Mengenai kayak dampak yang timbul dari adanya penggalian tanah tersebut, Pak, atau kayak timbul apa nih, nyawa kayak ke korban atau apa gitu. Ya ada juga, cuman kan tidak tiap hari. Ya namanya ya sudah aja lah kelalaian anak-anak apa cak mano kan. Kalau untuk wong tua ada kate. Paling anak-anak itulah galak mandian kan. Cuman kan ya udah tidak kate setahun sekali, 10 tahun sekali itu jarang. Zaman yang dulu pernah di belakang itu namanya budak belum pernah mandian kan, melok kawannya ya ada bayi yang kejemput. Untuk itu, Pak, selain dampak dari korban kayak meninggal, apakah ada dampak lain dari segi lainnya? Tidak ada, Pak. Nah, mungkin ini saja, Pak, Iya. pertanyaan yang kami tanyakan kepada Bapak. Sekian, Pak, ya, terima kasih. Jadi tadi kita sudah lihat seperti apa saja industri batu bata yang ada di Sumatera Selatan. Untuk lebih memahami, kita harus mengetahui tentang apa itu AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan atau yang biasa disebut dengan AMDAL merupakan suatu kajian tentang dampak besar dan dampak penting dari suatu usaha, kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang diperuntukkan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan suatu usaha atau kegiatan tersebut. Dalam bahasa Inggris, AMDAL juga disebut sebagai EIA atau Environmental Impact Assessment. Secara singkat, AMDAL merupakan studi lingkungan untuk melihat besar dan pentingnya suatu dampak kegiatan terhadap lingkungan, baik secara fisik, kimia, biologi, ekonomi, sosial budaya, ataupun kesehatan masyarakat. Konsep AMDAL ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan pertama, identifikasi. Tahapan kedua, prediksi. Tahapan ketiga, evaluasi. Dan terakhir, mitigasi. Adapun tujuan dari konsep AMDAL ini untuk menghasilkan keputusan dalam mengelola dampak lingkungan. Bidang-bidang wajib AMDAL terbagi menjadi beberapa bidang, di antaranya seperti pertama, bidang multisektor, kedua, bidang pertahanan, ketiga, bidang perindustrian, keempat, bidang pertanian, kelima, bidang perikanan dan kelautan, keenam, bidang kehutanan, ketujuh, bidang perhubungan, dan terakhir itu bidang teknologi satelit. Dan pada kesempatan ini, kelompok kami membahas tentang bidang perindustrian. Seperti yang kita lihat sebelumnya, di mana kami telah membahas industri batu bata yang ada di Sumatera Selatan. Bidang-bidang wajib AMDAL diantaranya adalah bidang pekerjaan umum, bidang pariwisata, bidang ketenagakerjaan, bidang permukiman dan kawasan perumahan, bidang energi dan sumber daya mineral, dan terakhir adalah bidang pengelolaan bahan berbahaya. AMDAL juga memiliki manfaat secara umum, di antaranya dapat berperan menjaga kualitas lingkungan, mengetahui dampak positif dan negatif akibat kegiatan proyek. Tidak hanya itu, AMDAL juga memiliki berbagai manfaat dalam berbagai bidang. Berikut ini kami akan menjelaskan AMDAL di bidang pemerintahan, masyarakat, dan di bidang perindustrian. Adapun manfaat AMDAL di antara lain adalah sebagai berikut. Manfaat AMDAL bagi pemerintahan di antaranya adalah mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, menghindarkan konflik dengan masyarakat, menjaga agar pembangunan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, dan sebagai perwujudan tanggung jawab dari pemerintah terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Adapun manfaat AMDAL bagi pemrakarsa yaitu menjamin adanya keberlangsungan usaha, menjadi referensi untuk peminjaman kredit, interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar. Nah, untuk jadi kita tadi sudah melihat industri batu bata yang ada di Sumatera Selatan dan menimbulkan beberapa dampak, di antaranya adalah pencemaran udara yang diakibatkan oleh proses pembakaran, pencemaran tanah yang diakibatkan oleh galian tanah secara berlebihan. Untuk itu, diperlukan suatu kajian mengenai AMDAL sebelum suatu usaha atau